Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dengan NPM 2131438. Saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur jalan rel saja. Dan yang pertama itu definisi struktur jalan rel, dan yang kedua komponen struktur jalan rel, dan yang ketiga kriteria struktur jalan rel, dan yang keempat adalah klasifikasi jalan rel. Nah, struktur jalan rel ini merupakan rangkaian elemen konstruksi yang dirancang untuk menopang dan mendistribusikan beban kereta api serta memastikan operasi kereta api itu berjalan dengan aman dan efisien. Di sini terdapat untuk rel yang dibedakan menjadi tiga, yaitu rel berkepala dua atau double head rail, dan yang kedua rel berkepala banteng atau bull-headed rail, dan yang ketiga rel berkaki datar. Nah, bisa dilihat gambarnya di samping. Untuk rel berkepala dua, bentuknya seperti ini, dan yang B ini rel berkepala banteng. Nah, di bagian sininya sedikit lebih lebar, dan yang ketiga rel berkaki datar di bagian bawah sini itu berbentuk lebar ya. Yang kedua komponen struktur jalan rel. Komponen struktur jalan rel, komponen bagian atas atau substruktur rel, batang baja yang menjadi lintasan roda kereta api. Hal ini dirancang untuk menahan beban vertikal dan mendistribusikannya ke komponen di bawahnya. Nah, yang kedua, terdapat bantalan atau sleeper. Elemen ini yang menopang rel dan menjaga jarak antar rel atau gauge. Bantalan ini juga berfungsi untuk mendistribusikan beban dari rel ke lapisan di bawahnya. Nah, yang ketiga ada penambat atau fastening. Nah, komponen ini yang mengikat rel ke bantalan. Nah, komponen ini juga mencakup penambat atau klip paku yang menjaga posisi rel tetap stabil. Nah, di sini terdapat komponen bagian bawah atau substrukturnya. Nah, di sini yang pertama terdapat balas, yaitu material granular seperti kerikil atau batu pecah yang diletakkan di bawah bantalan, dan fungsinya adalah untuk menyerap dan mendistribusikan beban, memberikan stabilitas, dan memungkinkan drainase air. Nah, yang kedua ada sebalas. Nah, lapisan material granular yang ditempatkan di bawah balas. Lapisan ini berfungsi untuk menyebarkan beban lebih lanjut ke tanah dasar atau subgrade dan meningkatkan kestabilan jalur. Nah, di sini terdapat komponen bagian bawah substruktur. Yang pertama ada tanah dasar atau improve subgrade. Lapisan paling lapisan paling bawah dalam struktur jalan rel yang mendukung seluruh beban dari komponen di atasnya. Nah, kondisi dan kekuatan tanah dasar itu sangat penting untuk kestabilan jalan rel. Nah, di sini terdapat natural ground atau tanah asli. Nah, dan yang ketiga kriteria struktur jalan rel. Kriteria dibagi menjadi 5.
yaitu kekakuan atau stiffness yang difungsikan untuk mempertahankan struktur dari terjadinya deformasi vertikal yang permanen. Nah, dan yang kedua, elastisitas. Nah, elastisitas ini diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dalam perjalanan kereta api. Menjadi terjadi menjaga terjadinya patah atau kerusakan berat pada as roda yang disebabkan oleh pergerakan beban kereta yang cukup besar di atas struktur jalan rel. Nah, di sini juga untuk meredam adanya kejutan akibat pengereman dan pengurangan kecepatan, benturan, atau impact yang terjadi antara roda dan rel serta getaran vertikal yang bersifat menerus. Dan yang ketiga, stabilitas. Jalan rel yang stabil dapat mempertahankan struktur jalan pada posisi yang tetap atau semula. Nah, vertikal dan horizontal setelah pembebanan terjadi. Dan yang keempat, ketahanan terhadap deformasi tetap. Nah, kemampuan kemampuan ini untuk mempertahankan bentuk dan posisinya meskipun mengalami beban berulang dari kereta api yang melintas. Dan yang kelima, kemudahan untuk pengaturan dan pemeliharaan atau stability. Nah, jalan kereta api harus memiliki sifat dan kemudahan dalam pengawasan, baik pengaturan dan pemeliharaan, sehingga dapat dikembalikan ke posisi geometrik dan struktur jalan rel jika terjadi perubahan geometri. Nah, jalan rel secara konstruksi terbagi menjadi dua, yaitu jalan rel dalam konstruksi timbunan. Nah, konstruksi ini biasanya terdapat pada daerah persawahan atau daerah rawa. Dan yang kedua, jalan rel dalam konstruksi galian. Nah, jalan rel ini biasanya umumnya terdapat pada medan pergunungan. Nah, yang keempat, ada klasifikasi jalan rel. Klasifikasi jalan rel berdasarkan panjang. Yang pertama ada rel standar. Awalnya di Indonesia memiliki panjang rel standar yaitu 17 meter. Namun PT KAI yang sekarang menggunakan panjang rel yaitu 25 meter. Yang kedua, rel pendek. Rel ini dibuat dari beberapa rel standar yang disambungkan dengan las di balayasa melalui sistem flash welding atau welded rail. Nah, panjang maksimum rel pendek ini yaitu 100 meter. Yang ketiga, ada rel panjang. Rel ini dibuat dari beberapa rel pendek yang disambung dengan las di lapangan, atau bisa disebut dengan continuous welded rail. Nah, di sini terdapat klasifikasi jalan rel menurut lebar spur atau kereta. Spur standar atau standar gauge. Lebar spur normal yaitu sebesar 1435 mm. Nah, ini biasanya digunakan di daerah US, Kanada, dan Inggris. Nah, selain itu juga digunakan pada beberapa negara Eropa seperti Turki dan digunakan beberapa negara Asia juga seperti Iran dan Jepang. Nah, yang kedua yaitu spur lebar atau broad gauge. Nah, lebar spur ini lebih dari 1435 mm yang digunakan pada negara Finlandia, Rusia yang memiliki panjang 1524 mm, dan di Spanyol, Pakistan, Portugal, dan India itu menggunakan lebar 1676 mm. Nah, yang ketiga itu super sempit atau narrow gauge.
Nah, lebar spur ini kurang dari 1435 mm. Sebagian besar ini, lebar ini digunakan pada negara Indonesia, Amerika Latin, Jepang, Afrika Selatan yang memiliki yang menggunakan lebar spur 1067 mm. Nah, Malaysia, Birma, Thailand, dan Kamboja ini menggunakan lebar spur yaitu 1000 mm atau dikenal dengan metre gauge. Di sini terdapat klasifikasi jalan rel berdasarkan kecepatan maksimum. Nah, yang pertama kecepatan perancangan atau design speed. Kecepatan ini yang digunakan dalam perancangan struktur jalan rel dan perancangan geometrik jalan. Nah, yang kedua, kecepatan maksimum atau maximum speed, yaitu kecepatan tertinggi yang diizinkan dalam operasi suatu rangkaian kereta api pada suatu lintasan. Nah, yang ketiga, kecepatan operasi atau operational speed. Operational speed ini ialah kecepatan rata-rata kereta api pada petak atau jalan tertentu. Dan yang keempat, kecepatan komersial atau commercial speed yang merupakan kecepatan yang dijual pada konsumen. Nah, contohnya seperti kereta cepat. Nah, di sini terdapat klasifikasi jalan rel menurut kelandaian. Nah, jadi kelandaian jalan atau tanjakan merupakan parameter penting dalam perencanaan geometrik jalan. Nah, pelandaian jalan dipengaruhi oleh kondisi topografi medan dan pengelompokan lintas jalan rel berdasarkan kelandaian jalan. Nah, dan yang pertama itu ada lintas datar yang memiliki kelandaian 0 sampai dengan 10%. Nah, yang kedua ini terdapat lintas pegunungan yang memiliki kelandaian 10 sampai dengan 40%. Dan yang ketiga ini ada lintas dengan rel gigi yang memiliki kelandaian 40 sampai dengan 80%. Dan yang terakhir ada kelandaian di emplacement yang memiliki kelandaian 0 sampai dengan 1,5%. Klasifikasi jalan, klasifikasi jalan rel menurut beban gandar. Beban gandar merupakan beban yang diterima oleh jalan rel dari satu gandar. Nah, di sini terdapat pengelompokannya. Yang pertama, beban gandar untuk lebar jalan rel 1067 mm pada semua kelas jalur maksimum itu sebesar 18 ton. Dan yang kedua itu beban gandar untuk lebar jalan rel 1435 mm pada semua kelas jalur yang memiliki beban sebesar 22,5 ton. Di sini di sini terdapat klasifikasi jalan rel menurut jumlah jalur. Jalur tunggal. Pertama ada jalur tunggal. Jumlah jalur di lintas bebas hanya satu dan diperuntukkan untuk melayani arus lalu lintas angkutan jalan rel dari dua arah. Dan yang kedua jalur ganda. Nah, jumlah jalur di lintas bebas dua jalur, di mana masing-masing jalur hanya diperuntukkan untuk melayani arus lalu lintas angkutan jalan rel dari satu arah saja. Mungkin cukup yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.